Pada 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno-Hatta tiba kembali di Jakarta sekitar pukul 23 WIB. Semula, tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes atau Duta Indonesia. Akan tetapi, pihak hotel melarang adanya kegiatan di atas jam 23.30 WIB. Pada pagi hari sebelumnya, juga telah direncanakan pertemuan anggota PPKI, tetapi pihak Jepang melarangnya. Dalam keadaan demikian, Ahmad Soebardjo berhasil meminjam tempat seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada bangsa Indonesia, yaitu Laksamana Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Sebagai tuan rumah, Maeda tidak ikut campur. Ia lebih memilih untuk kembali ke kamarnya. 3 eksponen pemuda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan Bremdiah, menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi muka rumah itu. Mari saudara-saudara, kita mulai rapatnya. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Menurut kalian, kalimat apa yang tepat untuk awal teks pada teks proklamasi ini? Kalau menurut saya, bagaimana jika kami bangsa Indonesia? Lalu apa kalimat selanjutnya? Bagaimana kalau kalimat selanjutnya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Ya, setuju. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Saya setuju. Baik, kalau semuanya setuju. Lalu bagaimana kalau kalimat selanjutnya? Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ya, itu bagus. Bagaimana dengan lainnya? Apakah setuju? Anda telah setuju akan hal itu. Bagaimana kami bisa menentangnya? Lalu, Soekarno pun membacakan teks proklamasi yang telah selesai tersebut. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Setelah mendengar itu, seluruh peserta rapat langsung setuju. Namun, muncul masalah baru, yaitu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Bagaimana bila yang menandatangani teks ini adalah kita yang hadir dalam rapat ini sebagai wakil-wakil bangsa? Akan tetapi, usul itu tidak disetujui oleh sebagian besar hadirin. Saya kurang setuju akan hal itu. Tenang saudara-saudara, bagaimana bila yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta? Saya setuju. Bagaimana yang lain? Ya, kami setuju. Hal ini disetujui oleh seluruh peserta karena kedua tokoh tersebut telah dikenal sebagai pemimpin utama bangsa. Setelah itu, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung Melik, tolong ketikkan isi teks proklamasi ini. Baik, Bu. Teks yang diketik oleh Sayuti Melik merupakan teks yang autentik seperti asli atau resmi karena ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Setelah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, muncul persoalan mengenai tempat dibacakannya naskah proklamasi. Saya ingin memberitahukan bahwa warga Jakarta dan sekitarnya telah diserukan untuk berkumpul di lapangan Iskada yang mendengarkan pembacaan naskah proklamasi. Saya tidak setuju. Saya khawatir akan timbul bentrokan antara rakyat dan penguasa militer Jepang. Bagaimana bila pembacaan proklamasi dilakukan di halaman rumah saya? Karena halaman rumah saya cukup luas dan cukup untuk ratusan orang. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju demi kenyamanan bersama. Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Akhirnya, telah disepakati pembacaan teks proklamasi dilakukan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 WIB. Mari saudara-saudara.
Menurut kalian kalimat apa yang tepat untuk pamer aja?